Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal Fitroh, NIM 196501113. Di sini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan sedikit tentang autentikasi API menggunakan Laravel Sanctum. Oke, yang pertama di sini kita seperti kemarin itu kita menginstal Laravel Sanctum terlebih dahulu dengan mengetik composer require Laravel Sanctum. Setelah selesai, sudah download, bakal ada tulisan publishing complete. Lalu jika sudah, kita mempublish provider Laravel Sanctum server provider. Jika sudah, bakal tulisan publishing complete. Di sini kalau udah ke install, di sini bakal ada tulisan Sanctumnya, bakal ada Sanctum, dan di localhost-nya bakal ada migration, password reset, dan personal access token. Langsung saja kita ke penjelasan source code terlebih dahulu. Di sini kita membuat resource mahasiswa terlebih dahulu. Sini saya sudah membuat dengan cara mengetik PHP artisan make resource mahasiswa. Jika berhasil akan ada tulisan resource created successfully. Ini sudah terbuat. Lalu di sini saya menambahkan nama dan alamat karena di table saya hanya ada nama dan alamat saja. Kalau yang kemarin kan dimasukkan nama dan alamat. Lalu di sini saya membuat folder baru di controller. Saya buat folder API. Terus saya membuat 3 PHP di sini. Yang pertama ada out controller. Oh ya, sebelum itu saya jelasin dulu base control dulu. Ini tentang fungsi-fungsi pengirimannya. Yang pertama di sini saya memanggil request, lalu memanggil controllernya. Lalu di sini fungsi yang pertama itu fungsi send response yang hasilnya akan memanggil message gitu. Nah, jika respon yang ini berhasil atau benar atau true, datanya bakal keluar dan message-nya bakal keluar gitu. Message-nya apa nanti. Nah, lalu saya juga membuat function send error. Jika kalau ada error, dia akan keluar message juga. Nah, jika responnya success-nya error atau false atau gagal, maka akan keluar message error atau mungkin kode fotokopat. Nah, itu lalu kita lihat di PHP out controller controller.php. Di sini saya memanggil sama request, terus memanggil fungsi-fungsi yang ada di base controller, memanggil out, memanggil validator dan user. Di sini saya extend base controller. Yang pertama ada fungsi send in. Dia meng-request lah. Jika on-nya itu, jadi kita disuruh masukkan email dan password saja untuk sign in. Jika berhasil gitu, maka jika sukses, maka akan keluar token. Nah, setelah ada keluar token, tokennya itu random, dibuat secara acak gitu. Lalu akan keluar juga success name, akan keluar namanya siapa gitu misalnya. Dan akan ada tulisan user send in. Lalu jika error, bakal tulisan unauthorized jika terjadi error itu. Yang kedua ada fungsi sign up, yaitu fungsi bisa dibilang registrasi lah. Kalau sign in ini fungsi untuk login lah. Ini registrasi
Di registrasi ini ada nama, email, password, dan confirm password. Di sini confirm password harus sama seperti passwordnya. Nah, jika error, bakal tulisan error validation. Nah, itu jika mungkin dari passwordnya berbeda gitu. Nah, jika berhasil, dia akan menginput passwordnya, lalu bakal keluar decrypt input password, jadi passwordnya nggak kelihatan gitu. Lalu akan membuat token juga secara acak dan random, lalu akan keluar namanya. Dan jika berhasil, sama, dia akan keluar tulisan user created successfully. Oke, lanjut ke mahasiswa controller.php. Di sini sama kayak fungsi yang sebelumnya di mahasiswa controller, hampir sama lah. Di sini kita memanggil request juga, memanggil base controller, memanggil validator, model mahasiswa, lalu dan mahasiswa resource. Nah, di sini sama ke fungsi sebelumnya, fungsi index, yaitu untuk menampilkan data semua mahasiswa. Di sini jika mahasiswa dipanggil, responnya bakal keluar tulisan mahasiswa ditampilkan, dan data semua mahasiswa itu bakalan keluar itu. Lalu sama fungsi create, itu untuk menambah mahasiswa baru. Jadi kita sama tinggal input nama dan alamat saja, karena di tabelnya hanya ada nama dan alamat. Lalu jika error, bakal ada tulisan error juga. Nah, jika berhasil, jika sudah membuat mahasiswa baru, bakal tulisan data mahasiswa berhasil ditambahkan. Lalu di sini juga saya menambahkan fungsi seru. Ini untuk menampilkan salah satu data. Jadi misalnya mahasiswa ID 1 gitu. Jadi cuman data mahasiswa ID 1 itu doang gitu. Dan di sini kan mahasiswa find ID, ID berapa, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika is null, jika nggak ada gitu, bakal ada tulisan data does not exist. Dan jika responnya itu berhasil, maka data ditampilkan. Lalu ada fungsi update, yaitu untuk merubah data mahasiswa. Sama di sini kita tinggal menulis nama dan alamat saja, lalu diubah ke nama dan alamat yang baru, lalu di save. Jika berhasil, bakal tulisan data mahasiswa berhasil diubah. Dan terakhir ada fungsi destroy, sama untuk menghapus data mahasiswa. Tinggal mengetik nama mahasiswanya, dan jika berhasil, nanti responnya bakal tulisan data mahasiswa berhasil dihapus. Lalu di sini di rute di api.php, sini untuk memanggil atau membuat login dan registernya, memanggil login dan registernya. Sorry, maaf. Sini kita juga sama memanggil master controller, out controller, dan block controller. Lalu sini sama seperti sebelumnya, kan kalau sebelumnya get mahasiswa, post mahasiswa. Dan kalau di sini kita post login, yaitu kita untuk login out on controllernya. Ini dia menggunakan fungsi dari sign in. Jadi nanti kita bakal login dan menggunakan fungsi dari sign in tadi yang di on controller. Terus yang kedua ada register yang menggunakan fungsi sign up, sama yang berada di on controller.php tadi. Lalu sini jika mau mencari mahasiswanya, bakal menggunakan semua fungsi yang ada di mahasiswa controller. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya kita akan mencoba bagaimana registrasi atau login. Sebenarnya kita mengecek terlebih dahulu. Sini dengan cara mengetik di terminal PHP artisan route list. Di sini list-listnya.
Dan di sini ada post login, yaitu untuk registrasi tadi. Lalu untuk membuat juga ada, sudah berhasil sini tandanya. Seperti biasa kita juga memanggil artisan search-nya. Kita panggil, jadi saya sudah memanggil. Nah, sebenarnya kita lihat di user terlebih dahulu. Sini masih ada registrasi nama saya doang, baru satu datanya. Kita coba buat baru dengan cara tarikan APA slash register. Nah, di sini bisa register. Nah, di sini APA register untuk sign up dengan ini post. Lalu di body ini juga udah saya tulis, ada name, ada email, ada password, ada confirm password. Ini kita coba terlebih dahulu. So, namanya emailnya misalnya print2121@gmail.com, passwordnya 1234578 sama 1234578. Lalu kita tinggal send. Nah, jika berhasil bakal ada tulisan success through, tokennya keluar, dan namanya Maureen Gabriela, dan bakal ada tulisan user created successfully. Lalu di sini kita coba login. Nah, tulis login ini juga sama post. Nah, login itu kan tadi cuma menggunakan email dan password saja. Jadi kita coba, kita send. Nah, di sini berhasil, user sign in, tokennya juga, dan namanya. Lalu kita lihat di localhost apakah sudah ada atau belum datanya. Kita refresh dulu. Nah, sudah ada nih data login, maksudnya ya login atau registrasi dari Maureen Gabriela. Lalu kita coba apakah bisa masuk untuk menampilkan data. Jadi cara menampilkan datanya di sini tertulis APA /mahasiswa menggunakan jet atau jet. Jadi kita tulis sini mahasiswa. Sebelumnya juga kita akan mencoba login menggunakan token. Jadi kita di sini tokennya kita copy terlebih dahulu ke kanan, terus copy. Lalu kita tadi metode get. Terus tinggal klik di authorization. Lalu pilih tipenya itu bearer token. Lalu saya kalau kosong dulu, dulu apakah bisa atau tidak, kita coba. Ternyata nggak bisa, ini error. Coba kita pakai token yang tadi kita copy, si token yang Maureen, terus kita send. Berhasil. Ya, di sini berhasil login ya. Ini sudah kelihatan datanya, data-data mahasiswa dan alasan mahasiswa ditampilkan. Ya jadi APA di sini berhasil. Nah, untuk itu mungkin kalau kita mau mencoba create mungkin bisa. Jadi create tadi apa? Create. Sama create kayak create update desktop itu sama seperti sebelumnya. Itu kan membuat tabelnya saja gitu. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.